Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa lagi dalam tutorial bahasa Arab. Dan saat ini kita akan membahas tentang al-i'rab setelah sebelumnya kita membahas tentang mengenal ilmu nahwu dan pembagian kata di dalam bahasa Arab. Maka saat ini kita akan melanjutkannya dengan pembahasan tentang al-i'rab. Namun sebelumnya, tips untuk belajar bahasa Arab yang paling utama adalah kita harus mengetahui dan mengoleksi hafalan kosakata. Baik, kita langsung ke i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah taghyiru awakhiril kalim min ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Ini adalah ta'rif yang diambil dari kitab kontemporer, yaitu kitab Al-Ajurumiyah, di mana di sana dikatakan bahwa al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kata, biikhtilafil awamil, karena perbedaan pengaruh atau amil, ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk kepada kata tersebut. Perubahannya bisa dalam bentuk lafzan secara lafzi atau takdiran. Karena kita mengenal kata i'rab, maka harus kita jangan lupa dengan istilah al-mu'rab. Al-mu'rab adalah alladhi yataghayyaru syaklu akhiri bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah, yaitu yang berubah syakal akhirnya dengan sebab perubahan posisinya di dalam jumlah. Nah, berarti kalau dibandingkan bahwa i'rab taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir sebuah kata, kemudian al-mu'rab adalah katanya, kata yang syakal akhirnya selalu berubah jika berposisi dalam posisi yang berbeda. Tentunya ini di dalam ungkapan. Kemudian kita akan membuat contoh. Ja'a at-talibu. At-talib, ja'a, telah datang. Siapa? At-talib. Siswa itu telah datang. Ru'aitu talib, aku melihat siswa itu. Marartu bit-talibi, aku telah melewati siswa itu. Baik, dari ketiga contoh ini kita mendapati kata at-talib, at-talib, at-talib. Namun dalam yang pertama dibaca at-talibu, dilihat huruf yang berwarna biru, yaitu ba. Ini merupakan huruf paling akhir dari kata at-talib. Dalam contoh yang pertama at-talibu, at-taliba yang kedua, at-talibi yang ketiga. Nah, ini semua adalah perubahan akhir kata. Dan at-talib ini berubah karena posisinya berbeda. Yang pertama menjadi subjek atau fa'il, yang kedua menjadi objek atau maf'ul bih, yang ketiga majrurun bil ba, karena dipengaruhi biikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha, pengaruh yang masuk ke at-talib ini berbeda. Yang pertama amilnya ja'a sehingga dibaca at-talibu. Yang kedua fi'lun wa fa'il ra'aitu menjadi at-talibah. Kemudian di sini ada harful jar bi, maka dibaca bit-talibi. Nah, kalau kita melihat dari bu, ba, dan bi ini adalah perubahan akhir kata, di mana perubahan akhir kata ini dari bu ke ba ke bi ini disebut dengan al-i'rab, taghyiru awakhiril kalim biikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Kemudian kalau kita melihat kata at-talibu, at-taliba, at-talibi, at-talib, ini satu makna, at-talib semua. Jadi kata at-talib ini dia merupakan kata yang al-mu'rab, kata mu'rab. Jadi at-talib
bagian dari kata-kata yang mu'rab, sementara dari bu, ba, bi ini yang disebut dengan i'rab. Jadi intinya adalah i'rab merupakan perubahan akhir sebuah kata, gejala perubahan dari bu ke ba ke bi, ini disebut i'rab, sementara talibnya ini disebut kata yang mu'rab. Baik, selanjutnya tentang i'rab ini kita akan menuju ke aqsamul i'rab. Aqsamul i'rab, pembagian i'rab. Yanqasimul i'rab ala arba'ati aqsam. I'rab ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada raf'un, i'rab rafa, kemudian nasbun, nasab, kemudian khafdun, khafad, kemudian jazmun, jazmun. Jadi ada 4 nama i'rab atau ada 4 nama perubahan akhir kata di dalam bahasa Arab: rafa, nasab, dan khafad dan jazm. Baik, dalam pertemuan dulu kita sudah pernah membahas bahwa kalam atau satuan kalam itu atau kata di dalam bahasa Arab itu terbagi 3, yaitu ada isim, ada fi'il, dan haraf. Namun di sini kita hanya mengambil al-ism dan al-fi'lu. Kenapa? Karena di dalam haraf tidak berlaku i'rab. Berlaku i'rab hanya pada isim dan pada fi'il. Nah, dari keempat i'rab ini, rafa ada di isim. Jadi di isim ini ada 3. Sebenarnya di isim ini ada 3 i'rab. Yang pertama rafa, kemudian yang kedua adalah nasab, kemudian yang ketiga adalah khafad. Dan di fi'il juga memiliki 3 i'rab, di mana ketiganya, yang pertama adalah raf'un, kemudian yang keduanya adalah nasbun, kemudian yang ketiganya adalah jazmun. Nah, kalau kita melihat dari i'rab yang berlaku pada isim, i'rab yang berlaku pada fi'il, maka ada 2 i'rab yang sama. Rafa dan nasab ini masuk di isim dan masuk di fi'il. Kemudian khafad hanya di isim, jazm hanya di fi'il. Berarti ada 2 kelompok i'rab di sini. Nah, kita akan berkenalan dengan istilah al-mushtarak dan istilah al-mukhtas. Kita lihat rafa dan nasab ada di isim dan ada di fi'il, maka keduanya ini masuk ke kategori mushtarak. Berarti yang pertama dari keempat i'rab ini ada yang disebut i'rab al-mushtarak. Disebut mushtarak karena bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fi'il. Sementara ada yang mukhtas, yaitu khafad, dia masuk ke mukhtas, jazm masuk ke mukhtas. Kenapa disebut mukhtas? Karena khafad ini mukhtasun, dikhususkan untuk isim, sementara jazm dikhususkan untuk fi'il. Nah, inilah istilah yang kita pahami bahwa al-mushtarak ada di rafa dan nasab. Kemudian yang kedua istilah mukhtas, di mana mukhtas ada 2 kata juga, khafad dan jazm, di mana khafad khusus untuk isim dan jazm khusus untuk fi'il. Demikian babul i'rab. Demikian pembahasan tentang i'rab. Dan sekali lagi pesannya bahwa hanya dengan berlatih dan hanya dengan banyak mengulang kita akan benar-benar memahami dan mempraktekkan teknik-teknik ilmu nahwu ke dalam ungkapan bahasa Arab yang tepat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi